Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini dan penuh berkah. Dan tidak lupa berdoa untuk saudara muslim, agar selamat dunia akhirat, sehat selalu, dan dilimpahkan rezeki untuk kita semua. Dan jangan lupa, di-subscribe, like, komen, share konten-konten kami, agar kami semakin semangat membuat kontennya. Baiklah saudara muslim, kali ini kita akan membahas ringkasan Perang Badar. Di Perang Badar ini adalah pertempuran penentu sejarah Islam. Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dan bersejarah dalam riwayat Islam. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, atau sekitar 13 Maret 624 Masehi, di sebuah lokasi bernama Badar, yang terletak sekitar 130 km barat daya kota Madinah. Meskipun jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan gemilang bagi umat Islam. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan militer, tetapi juga menjadi titik balik yang meneguhkan posisi umat Islam di Madinah. Latar belakang, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ketegangan dengan kaum Quraisy di Mekah semakin meningkat. Kaum Quraisy seringkali mengganggu dan memblokade jalur perdagangan umat Islam. Pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad mendapat informasi bahwa kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam, Suriah, menuju Mekah. Kafilah ini membawa banyak harta yang sebelumnya dirampas dari kaum muslimin yang berhijrah. Nabi Muhammad memutuskan untuk mencegat kafilah tersebut sebagai balasan atas perlakuan Quraisy. Namun, berita ini sampai ke telinga Abu Sufyan. Ia dengan sigap mengubah rute perjalanannya dan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Menanggapi permintaan itu, kaum Quraisy mengerahkan pasukan besar untuk melindungi kafilah mereka dan sekaligus menghancurkan umat Islam di Madinah. Jalannya pertempuran. 1. Jumlah pasukan. Pasukan muslimin berjumlah sekitar 313 orang, terdiri dari kaum muhajirin, muslim Mekah, dan Ansar, penduduk asli Madinah. Mereka hanya memiliki sedikit peralatan perang, seperti 2 ekor kuda, 70 ekor unta, dan beberapa pedang. Pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang, dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap dan modern pada masanya, termasuk 100 ekor kuda dan 600 baju zirah. 2. Strategi Nabi Muhammad. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia memilih lokasi strategis di Badar, di mana mereka dapat menguasai sumber air dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Nabi juga menginstruksikan pasukannya untuk menunggu serangan musuh, tidak terburu-buru menyerang. 3. Keajaiban dan bantuan ilahi. Di saat-saat kritis, Al-Quran dan riwayat hadis menyebutkan adanya bantuan dari Allah. Turunnya hujan yang memberkati pasukan muslimin dan menstabilkan tanah, sementara pasukan Quraisy terperosok dalam lumpur, menjadi salah satu pertanda. Puncak dari keajaiban ini adalah turunnya ribuan malaikat yang ikut berperang di sisi pasukan muslimin. Ini memberikan kekuatan spiritual dan psikologis yang luar biasa. 4. Kemenangan umat Islam. Pertempuran Badar berlangsung sengit, tetapi dengan semangat juang yang tinggi dan bantuan dari Allah, pasukan muslimin berhasil membalikkan keadaan. Pemimpin-pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah tewas di medan pertempuran. Kemenangan ini sungguh menakjubkan dan di luar dugaan. Kekalahan telak di Badar membuat kaum Quraisy sangat terpukul. Mereka tidak hanya kehilangan banyak pemimpin dan prajurit, tetapi juga harga diri dan dominasi mereka di Jazirah Arab. Hal ini menimbulkan keinginan kuat untuk membalas dendam, yang kemudian memicu serangkaian peristiwa penting lainnya. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Perang ini adalah respons langsung dari kaum Quraisy untuk membalas dendam kekalahan mereka di Badar. Dengan kekuatan sekitar 3.000 pasukan, mereka menyerang Madinah. Meskipun awalnya umat Islam unggul, kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pemanah muslim yang meninggalkan posisi strategis mereka di bukit, menyebabkan kekalahan di perang ini. Perang Uhud menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya ketaatan dan disiplin. Perang Khandak, Perang Parit tahun kelima Hijriah. Setelah Uhud, kaum Quraisy kembali bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya untuk menyerang Madinah secara besar-besaran. Pasukan gabungan ini berjumlah sekitar 10.000 orang. Atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi,
Nabi Muhammad mengadopsi strategi unik dengan menggali parit besar di sekitar Madinah. Strategi ini berhasil mencegah musuh memasuki kota, dan pengepungan yang panjang akhirnya membuat pasukan gabungan tersebut mundur tanpa pertempuran besar. Perjanjian Hudaybiyah tahun keempat Hijriah. Meskipun secara fisik perang Badar dan Uhud telah berlalu, tensi antara umat Islam dan Quraisy masih sangat tinggi. Akhirnya Nabi Muhammad dan rombongan muslimin yang ingin melaksanakan ibadah umrah dihadang di Hudaybiyah. Di sana mereka menandatangani perjanjian damai dengan kaum Quraisy yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini meskipun awalnya dianggap merugikan umat Islam, ternyata menjadi pembuka jalan bagi dakwah dan penyebaran Islam yang lebih luas. Penaklukan Mekah tahun ke-8 Hijriah. Pelanggaran kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah menjadi pemicu bagi umat Islam untuk menaklukkan Mekah. Nabi Muhammad memimpin 10.000 pasukan dan memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti. Ini adalah klimaks dari perjuangan panjang, di mana Nabi Muhammad memaafkan hampir seluruh penduduk Mekah, menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, dan menegakkan Islam di kota suci tersebut. Dampak dan akhir pertempuran. Kemenangan moral dan spiritual. Kemenangan di Badar menguatkan iman umat Islam. Mereka menyadari bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan semata-mata dari kekuatan fisik. Pengakuan politik. Kemenangan ini menjadi pengakuan kekuatan politik Islam di Madinah. Suku-suku di sekitar Madinah mulai melihat umat Islam sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Tersebarnya Islam. Kabar kemenangan ini menyebar luas, mendorong banyak orang untuk memeluk Islam. Tawanan perang. Pasca perang, Nabi Muhammad memberikan perlakuan humanis kepada tawanan Quraisy. Mereka yang bisa membaca dan menulis dibebaskan dengan syarat mengajari 10 orang anak muslim. Sementara yang tidak bisa, dibebaskan dengan tebusan atau dibebaskan begitu saja. Perang Badar bukan hanya kemenangan militer, melainkan juga kemenangan iman, kesabaran, dan ketaatan. Peristiwa ini selamanya akan dikenang sebagai bukti nyata bagaimana pertolongan Allah datang kepada hambanya yang berjuang di jalannya. Secara singkat, Perang Badar adalah titik awal yang menentukan. Kemenangan itu memberikan legitimasi dan kekuatan, tetapi juga memicu serangkaian konflik dan peristiwa yang membentuk sejarah awal Islam, hingga akhirnya Islam menyebar luas di Jazirah Arab. Demikian informasi yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan jadi inspirasi untuk kita semua. Saudara Muslim jangan lupa di-subscribe, like, komen, share konten-konten kami. Karena berbagi kebaikan itu mendapat pahala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan nantikan konten informatif lainnya di video-video berikutnya. Dan mohon maaf bila ada salah ucapan dan kata-kata yang salah, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.